Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wasfa. Jadi di video kali ini seperti biasa saya mengerjakan tugas mata kuliah algoritma pemrograman. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang looping. Jadi di sini kita akan belajar tentang looping. Nah, apa sih looping itu? Looping adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa perintah secara berulang selama kondisi tersebut dinilai true atau benar. Nah, kalau secara sederhana, pengertian looping itu menjalankan kode berulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, kemudian looping itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama for loop, while loop, sama do while loop. Lah, perbedaannya yang ketiganya itu apa? Kalau for loop itu kondisinya itu sudah jelas. Kemudian kalau while loop itu gimana ya? Peluangan terjadi tapi kondisinya itu belum jelas. Belum pasti berapa kali pengulangan tersebut akan terjadi ya. Kemudian yang do while loop itu dia menjalankan satu perintah. Perintah itu dijalankan terlebih dahulu walaupun kondisinya itu false. Di tugas kali ini saya akan membuat satu contoh looping for dan juga satu contoh looping while. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, di sini saya menggunakan VS Code-nya. Yang pertama seperti biasa kita ketik include iostream. Nah, gunanya apa? Include untuk memanggil fungsi dari library. Kemudian kalau iostream saya menggunakan library iostream karena saya ingin memanggil program cout untuk menampilkan output. Kemudian using namespace gunanya agar di codingan kita tidak perlu mengulang std lagi ya teman-teman. Yang inline untuk mendeklarasikan fungsi utama atau titik awal dari suatu coding. Sekarang kita buat kur awal, kur akhir. Di sini saya akan membuat sebuah komentar tugas 1. Membuat for dengan manggil nama kita 5 kali. Jadi di tugas pertama saya disuruh membuat for loop. Nah, tugasnya itu memanggil nama kita sebanyak 5 kali. Membuat looping nama kita sebanyak 5 kali ya. Yang pertama kalau for, langsung kita ketik for. Nah, yes. Ya, tidak menggunakan shortcut saya. Kita kur awal, kur akhir. Nah, inti dari for ini ya, inisialisasi kemudian kondisi. Nah, inisialisasinya itu ini. Pemberian nilai titik awal pada looping. Integer, saya akan menggunakan variabel i. Nah, ini saya beri nilai 1. Nah, intinya kan ya, di dalam for ini ada isinya itu inisialisasi dan juga kondisi. Kondisinya itu apa? Kondisinya itu ini. Jika 1 lebih besar sama dengan berapa ya? 5. Apa sih ini maksudnya? Jadi maksudnya ini ya. Integer i. Variabel i ini kan bernilai 1. Ini namanya inisialisasi atau pemberian nilai awal pada variabel. Kemudian kondisinya itu ini.
kondisi dari loopingnya itu ini. Jadi ini maksudnya itu kita memulainya itu dari angka 1. Dan apabila 1 ini lebih dari sama dengan 5, maka itu akan berhenti, loopingannya itu akan berhenti. Kalau maksud dari I++ ini, dia itu urut dari 1, 2, 3, 4, 5, itu urut. Kalau ini bisa juga diganti I min bisa, atau I plus sama dengan juga bisa. Kalau I min itu dari angka besar ke kecil. Jadi maksudnya ini ya, ini kembali lagi ke pengertiannya. Selama kondisi tersebut bernilai benar. Lah ini kondisinya kan ketika I lebih besar sama dengan 5, maka ia selanjutnya akan false. Jadi ya 1 true, 2 true, 3 true, 4 true, 5 true. Nah, setelah 5 itu menjadi false. Loopingannya akan berhenti di angka 5. Kemudian kita ketik cout. Apa sih output yang akan kita tampilkan? Jadi ini yang akan tertampil nanti di terminal kan ini. Nama saya Sofi Krama Fergi Zulfa. Sesuai dengan tugas kita membuat for dengan memanggil nama kita 5 kali. Dan saya kan ingin melooping output ini sebanyak 5 kali. Makanya ini diinisialisasi variabelnya saya beri nilai 1, kemudian loopingannya kondisinya saya berhentikan di 5. Jadi nanti ini akan teroutput sebanyak 5 kali, terlooping sebanyak 5 kali. Kemudian kenapa saya di sini memberikan memberikan variabel I, meng-cout I juga variabelnya, karena saya ingin memberikan nomor pada outputan saya ini. Kemudian gunanya dari garis miring N ini enter di bagian akhirnya nanti. Sebelumnya ya, maaf, saya buat lagi cout mengulang nama sebanyak 5 kali. Saya buat gini biar nanti jelas ya di terminal, tertampil di terminalnya itu jelas. Kemudian kita buat tugas 2. Tugas 2 ya, membuat while dengan angka 1 sampai 10 berdasarkan ganjil dan genap. Maksudnya apa sih? Jadi di sini saya akan memanggil angka 1 sampai 10 berdasarkan ganjil dan genap. Loopingnya itu seperti angka 1 itu ganjil, angka 2 genap, angka 3 seperti itu dan seterusnya. Bedanya kalau while loop itu kondisinya itu nanti di akhir, setelah output baru terjadi kondisi. Kodenya itu ini. Pertama kita saya ingin cout dulu ya. Cout manggil angka 1 sampai 10 berdasarkan ganjil dan genap.
kita enter. Ini kita lanjut ke while-nya ya. Kalau di while-nya itu gini. Pertama kita memberi inisialisasi berupa pemberian nilai awal atau harga awal ya. Berupa variabel, di sini saya ingin menggunakan variabel J. Kita beri titik inisialisasi, nilai J itu berapa? J bernilai 1. Seperti ini. Kemudian kita ketik while. Nah, kalau saya shortcut ya, while kan di dalam kurungnya kan condition. Kondisi itu apa ya, kondisi tadi yang sama i lebih besar sama dengan 5 tadi, seperti itu. Kita Ctrl Z aja. Kondisinya sama J. Apabila J 1 lebih dari sama dengan 10, karena kita memanggilnya sampai angka 10, maka kita ketik lagi if ya. Saya menggunakan if else juga, karena kan ini kan ada dua kemungkinan soalnya. J apabila dibagi 2 sama dengan 0. Maka cout yang akan tertampil, outputnya J adalah angka genap. Maksudnya apa sih Bang? Maksudnya ini ya, if jika J persen ini dibagi 2, J ya, variabel J ini apabila dibagi 2 hasilnya 0, tidak tersisa, maka itu adalah bilangan genap. Seperti itu. Kemudian else-nya, jika tidak atau selainnya, else-nya ya, kita kurawal kurahir lagi. Kita cout, outputnya else berarti ya sebaliknya, J adalah angka ganjil. Kita kasih spasi biar rapi. Kemudian ini isinya apa? Ini tuh isinya itu tadi i++ atau i min min. I++ atau i min min ya. Kemudian sudah selesai. Di sini saya kasih seperti biasa return 0 sebagai penutup dari programnya. Kita coba kita run ya. Nge-lag. Error teman-teman. Error G25. Iya, salah. Variabelnya salah. Nah, kita run. Hasilnya gini teman-teman, mengulang nama sebanyak 5 kali, nama saya Syafiq Nurfari Zulfa, sebanyak 5 kali kan, ini looping for, karena di sini kan dalam codingannya ini kan inisialisasi dan juga kondisinya kan dalam satu bar. Sudah jelas, kondisinya sudah jelas.
Kemudian yang ini juga benar. 1, 2, 3. Oh maaf, aku lupa tadi. Ini salah. Yang benar. Kemudian yang while kan ini loopingannya kan angka genap dan juga ganjil kan. Satu adalah angka ganjil, dua angka genap. Bedanya itu di sini. Kalau while ini kan kondisinya itu kan di akhir. Ini kondisinya. Oh, kondisinya ini. Kondisi kan. Inisialisasi dulu baru kondisi. Jadi inisialisasi dan juga kondisinya itu tidak dalam satu bar. Tidak dalam satu kontingen. Udah, ya begitu saja. Sekian dari saya. Videonya kali ini begitu saja tentang looping dan juga tentang looping, for dan juga for loop dan juga while loop. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.